Annihilator. You took everything from me. And now I'm returning the favor. What is happening to me? Saya Agus, balik lagi di Kolom Sinema. Pada tahun 1957, seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Amerika yang bernama Hugh Everett III menemukan sebuah teori tentang mekanika kuantum. Lantas apa yang disebut dengan mekanika kuantum hingga pada hari ini benar-benar menjadi sebuah fenomena yang besar di kalangan para ilmuwan fisika, walaupun sampai hari ini masih ada beberapa teori-teori tentang mekanika kuantum yang belum bisa dibuktikan secara ilmiah dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Secara garis besar, mekanika kuantum itu menjelaskan tentang dunia yang tersusun dari atom-atom ataupun subatom-subatom yang memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari materi-materi kasat mata ataupun materi-materi yang tak kasat mata yang bisa diteliti oleh para ilmuwan. Dalam arti, partikel-partikel atau subatom ini menjadi materi yang paling memiliki ukuran paling kecil yang sudah diketahui oleh teknologi manusia pada zaman modern. Nah, kemudian mekanika kuantum menimbulkan beberapa pertanyaan besar tentang waktu. Waktu yang diyakini oleh umat manusia sebenarnya berjalan secara linear gitu, dari belakang ke depan, dari awal ke akhir. Nah, umat manusia sebelumnya menganggap waktu itu berjalan demikian. Namun ternyata Albert Einstein mampu membuktikan dalam teori relativitasnya bahwa waktu itu sebenarnya tidak berjalan secara linear, tapi waktu itu berjalan berdasarkan perspektif dari para pengamatnya. Dalam arti, waktu bisa saja berubah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu berdasarkan di mana sudut pengamatannya dan seberapa jauh sudut pengamatan itu dari kelaziman-kelaziman manusia pada hari ini. Dan ternyata teori relativitas waktu itu secara teori itu memang dibuktikan bahwa benar adanya. Bahkan di zaman modern ini sudah dipastikan bahwa waktu ternyata itu bisa dibengkokkan, kawan-kawan. Nah, antara teori relativitas waktu dengan teori mekanika kuantum yang dibuat atau yang ditemukan oleh Hugh Everett III pada tahun 1957 itu, ini menjadi dasar dari teori semesta berlapis atau yang biasa kita kenal dengan multiverse, dengan semesta bercabang dan sebagainya. Nah, sebenarnya konsep dunia bercabang atau multiverse itu dalam garis besar itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, konsep alam semesta ada banyak atau bisa kita sebut dengan kosmologi, di mana teori ini mengatakan bahwa dunia itu terbentuk dari benda-benda yang memiliki ukuran besar seperti planet, bintang, matahari, kemudian asteroid dan sebagainya. Kemudian teori yang kedua itu mengatakan bahwa alam semesta itu bercabang. Nah, inilah kaitannya teori mekanika kuantum dengan konsep multiverse, bahwa sebenarnya di dalam teori multiverse itu ada yang disebut dengan alam semesta bercabang, dan di titik terkecil atom ataupun subatom yang ada di dalam mekanika kuantum itu memungkinkan terdapatnya kehidupan yang tidak lagi linear dengan waktu seperti yang saya tadi sebutkan. Kenapa saya membahas teori tentang mekanika kuantum, relativitas waktu, dan multiverse? Karena ada hubungannya dengan
film yang akan saya bahas pada kali ini teman-teman. Film ini berjudul The Marvels yang tayang pada November 2023 dan tentunya ini adalah film bagian dari film Marvel Cinematic Universe, menceritakan tentang tokoh Captain Marvel yang memiliki nama Carol Danvers. Film pertamanya itu tayang pada tahun 2019, kemudian baru diberi sequel pada tahun 2023 lalu. Tapi yang menarik di film ini tidak hanya memiliki tokoh tunggal ataupun fokus terhadap penceritaan dari karakter Captain Marvel pasca dia muncul di tahun 2019. Tetapi film Miss Marvel ini adalah gabungan dari 3 karakter tangguh yang ada di semesta Marvel, khususnya tokoh-tokoh yang bergender perempuan. Di film Miss Marvel ini ada 3 tokoh yang memiliki kekuatan super kawan-kawan. Yang pertama ada Carol Danvers selaku Captain Marvel tentunya, kemudian ada Monica Rambeau selaku sosok atau tokoh perempuan yang juga memiliki kekuatan kosmik, dan yang terakhir ada Kamala Khan. Nah, Kamala Khan ini di antara 2 karakter yang saya sebutkan tadi di awal, ini adalah karakter yang paling muda, dan penampilan perdana Kamala Khan sebagai Miss Marvel itu terjadi pada tahun 2022 ketika Marvel merilis series tentang Miss Marvel ini yang tentu saja memiliki tokoh Kamala Khan ini. Nah, dari 3 pahlawan perempuan ini, ketiga-tiganya memiliki kekuatan kosmik walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda dan latar belakang kekuatan yang berbeda. Nah, kalau Carol Danvers ini diceritakan pada tahun yang lampau itu terpapar oleh radiasi, kemudian kalau Captain Monica Rambeau ini mendapatkan kekuatan disebabkan oleh sihir yang diberikan oleh Agatha Harkness di series WandaVision pada tahun 2021, dan kekuatan Kamala Khan ini yang menjadi Miss Marvel itu didapat dari gelang yang diberikan oleh neneknya, dan gelang ini disebut sebagai salah satu peninggalan ataupun warisan dari nenek moyang Kamala Khan yang memiliki kekuatan yang besar yang menjadi latar belakang terciptanya konflik di film Miss Marvel ini kawan-kawan. Villain yang hadir di film ini adalah lagi-lagi tokoh villain perempuan yang bernama Dar-Benn kawan-kawan. Nah, Dar-Benn ini sayangnya di film cukup menjadi bahan pertanyaan untuk para penyaksi film Miss Marvel yang tidak membaca komik-komiknya. Di dalam komik keluaran Marvel itu diceritakan bahwa Dar-Benn sebenarnya adalah salah satu pemimpin dari bangsa Kree. Bangsa Kree itu adalah ras alien yang berada di alam semesta dan memiliki berbagai klan gitu. Nah, Dar-Benn ini menjadi salah satu pimpinan dari bangsa Kree yang mendiami planet Hala. Namun, planet Hala ini sewaktu-waktu itu mendapat kehancurannya gara-gara matahari yang menjadi pusat tata surya planet Hala itu sudah redup dan tidak lagi memiliki kekuatan, dan ini berhubungan dengan Captain Marvel. Dan di filmnya pun sebenarnya diceritakan bahwa Dar-Benn ini punya dendam pribadi terhadap Captain Marvel yang di film ini disebut sebagai sosok pemusnah. Karena itu tadi tata surya mereka hancur, planet mereka hancur karena tidak lagi memiliki sumber energi yakni matahari. Dan disebutkan di film ini bahwa matahari dari planet Hala ini redup gara-gara ulah Captain Marvel kawan-kawan, seperti itu. Kemudian bedanya antara di film dengan di komik bahwa Dar-Benn di film ini punya gender perempuan, sedangkan Dar-Benn di komik gendernya itu adalah laki-laki kawan-kawan. Nah, itu yang jelas membedakan. Kemudian saya paham bahwa film ini memiliki durasi tidak lebih dari 2 jam, bahkan hanya 1 jam 50 menit kurang kawan-kawan. Dengan space rentan waktu yang sependek itu, maka bisa dipastikan bahwa film-film Marvel akan cukup kesulitan untuk mengemas ceritanya semenarik mungkin, apalagi dengan memunculkan berbagai karakter yang penting. Dan terbukti di film ini dengan kehadiran 3 tokoh pahlawan super dan kemudian dengan konflik yang cukup besar sebenarnya, tapi dengan pengemasan rentan waktu yang cukup singkat, ini banyak plot hole
hole yang tertinggal. Dan jujur saja ketika saya menonton film ini, nampak film begitu terasa buru-buru dari satu adegan ke adegan lain, dari satu konflik ke konflik lain. Menyangkut lagi tentang multiverse, kawan-kawan. Multiverse di semesta MCU ini sebenarnya diawali oleh film Thor, kawan-kawan, pada tahun 2011, yang di film itu menyebutkan bahwa bangsa Asgard itu meyakini ada 9 bangsa di alam semesta ini yang memiliki tempat berbeda-beda, termasuk bangsa Asgardian, kemudian manusia di bumi dan sebagainya. Tetapi diperjelas lewat film Avengers Endgame yang tayang pada tahun 2019, kawan-kawan. Di film Avengers Endgame ini diceritakan bahwa kelompok Avenger kan balik lagi ke masa lalu untuk mengumpulkan Infinity Stone ya sebenarnya sudah digunakan Thanos untuk melakukan blip, tetapi berkat kejeniusan dari Scott Lang atau Ant-Man, kemudian kejeniusan dari Tony Stark atau Iron Man, dan kejeniusan dari Bruce Banner ataupun Hulk, ini memungkinkan bahwa dilakukannya perjalanan waktu. Sebenarnya bukan perjalanan waktu yang digunakan di dalam teori film Endgame ini, kawan-kawan, tetapi yang digunakan adalah bahwa para anggota Avenger ini masuk ke dimensi kuantum, di mana jika makhluk hidup ataupun manusia memasuki dimensi kuantum, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa waktu sudah tidak lagi linear, bahwa perbedaan waktu itu benar-benar terasa, dan di dimensi kuantum ini dunia berjalan tidak seperti yang diketahui orang-orang kebanyakan. Nah, ketika anggota Avenger ini menyusutkan diri menjadi seukuran atom, secara tidak langsung sebenarnya mereka tengah merefresh kehidupan mereka ke waktu yang sebelumnya terjadi. Nah, inilah yang dilakukan oleh tim Avengers yang akhirnya bisa mengalahkan Thanos di Endgame 2019. Kemudian kalau berbicara dimensi dan juga universe, sebenarnya di semesta Marvel itu dijelaskan sangat berbeda, kawan-kawan, antara universe dengan dimensi. Kalau universe itu dunia yang memiliki dunia alternatif. Kita tahu bahwa di semesta Marvel yang menjadi dunia utama atau semesta utamanya itu adalah Earth 616. Tetapi di luar dari itu banyak Earth lain atau semesta-semesta lain yang juga eksis. Nah, sementara dimensi itu masih tercakup dalam satu universe yang sama, hanya saja berada di luar dimensi-dimensi hidupnya manusia kebanyakan. Contoh misalnya ketika sekarang kita sedang hidup di satu dimensi. Nah, ada dimensi lain yang masih satu universe dengan kita tapi tidak kita ketahui. Contoh yang paling dekat misalnya dimensi alam gaib, di mana sebenarnya arwah-arwah hidup berdampingan dengan kita, ataupun hal-hal mistis dan gaib itu hidup dengan kita tetapi sama sekali tidak kita ketahui. Nah, itulah yang dimaksud dengan dimensi. Dan di dimensi MCU ini ada berbagai dimensi, seperti dimensi kuantum yang kita tahu di film Ant-Man and Quantumania, ataupun dark dimension seperti di film Doctor Strange. Kemudian banyak dimensi-dimensi lain gitu yang eksis di MCU. Nah, itulah bedanya antara dimensi dengan universe. Nah, ada lagi nih yang beda dari dua hal itu, disebutnya biasanya eksternal. Lalu apa itu eksternal? Eksternal itu adalah realitas yang ada di luar dari multiverse, bahkan di luar dari dimensi itu sendiri, kawan-kawan. Ternyata ada beberapa tokoh MCU yang eksis di luar dari berbagai multiverse ataupun universe. Saya beri satu contoh, misalnya American Caps. American Caps itu adalah salah satu karakter yang unik, kawan-kawan, yang hidup di luar multiverse dan hidup di luar universe, bahkan dimensi gitu. Karena kita tahu sekarang bahwa setiap karakter yang ada di MCU itu ternyata punya varian, kawan-kawan, punya sosok alternatif dirinya di dunia yang lain. Sementara American Caps ini tidak memiliki varian di dunia manapun karena dia itu berasal dari utopia paralel. Nah, utopia paralel ini adalah realitas yang sama sekali tidak memiliki varian, tidak memiliki peniru karena dia berada di luar multiverse, kawan-kawan. Nah, itulah kalau kita ngobrolin tentang MCU dengan konsep multiverse-nya di pas 5 ini, tentu nggak akan cukup 1 jam 2 jam. Ini bisa berjam-jam, kawan-kawan, karena saking luasnya, saking kompleksnya, dan saking mengacunya terhadap teori yang memang ternyata ada di dunia nyata. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya obrolkan, kawan-kawan. Tonton dulu film Miss Marvel ini. Nah, kalau
kawan-kawan sudah nonton, silahkan beri komentar di kolom komentar. Jangan lupa saksikan konten-konten lainnya di Langgam Pustaka TV dan tunggu perbincangan-perbincangan tentang film ataupun series hanya di Kolom Sinema. Terima kasih.